Kalau pepatah Jerman itu ojo cedak kebo kupak. Itu Jawa. Artinya kita gini ya, kalau kebo itu kan dia senang berkubangan. Enggak perlu kemudian kita ikut berkubangan. Tapi kalau kita dekat dengan kebo yang kupak tadi, Kira kata kupak. ya, kita kenal letongnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agus Setiawan, dan kali ini saya bersama Setiawan. Aku Setiawan. Fotokopi. Kenapa kok ikut-ikutan Setiawan? Ya nggak tahu tanya saya. Ya ini ya, Setiawan ini kalau saya ketemu ini sering baca buku. Oh, saya kira baca apa gitu ya, sibuk terus ya baca buku. Motivasinya apa sih Mas? Jadi motivasinya itu saya tuh pernah mendengar hadis dari Zaid bin Sabit ya, kurang lebih hadis dari Zaid bin Sabit insyaallah. Hadis dari Rasulullah SAW dari Zaid bin Sabit kurang lebih begini, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, ya, maka Allah akan mencerai beraikan urusannya, menjadikan kefakiran kedua peluk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuannya yang ditetapkan baginya. Namun apabila kebalikannya, tujuannya itu adalah akhirat, maka Allah mengumpulkan urusannya dan maksudnya mengumpulkan urusannya itu memperlancar urusannya dan juga menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan ini. Nah, itulah yang memotivasi saya untuk selalu berijaya ya, dari istiqomah, yaitu bahwasanya ketika kita melakukan apapun itu harus kegundahan dan tujuannya itu adalah tentang akhirat, bukan tentang dunia. Jadi galaunya memikirkan akhirat. Jadi membaca buku itu dalam rangka untuk mendekatkan diri, ya, mendekatkan diri dan juga mencari ilmu untuk kehidupan akhirat ya. Jadi bacaannya bukan komik Shinchan ya. Apa novel sih? Tapi novel karangan Faisal itu bagus tuh. Iya. The Forest Gazi punya ya? Punya seri 1 itu. Seri 1. Dan juga sampai 5 belum? Udah punya belum? Belum. Beli saya lah. Oh, iya. Iya. Meskipun ini tapi yang tetap yang ada nilai itu ya, nilai plusnya, nilai akhiratnya. Insyaallah. Karena dulu itu di zaman sahabat itu otomatis jangan tanya ya, kegelisahan kegudaannya itu untuk apa misalnya itu sahabat-sahabat itu banyak yang kaya ya, misalnya seperti Abdurrahman bin Auf. Ya. Juga kan itu. Kaya sampai beliau itu menangis karena kaya itu. Menangis tapi karena kaya. Iya, karena dan hartanya nggak habis ya, disediakan nggak habis itu. Dan ya hanya Abdurrahman bin Auf saja, bahkan Utsman bin Affan tuh, dan ke sahabat-sahabat yang lainnya seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar itu bahkan kaya, tapi bukan menjadikan kaya dunia itu tujuannya. Iya. Bahkan ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika mendapatkan Persia itu beliau didatangi oleh delegasi dari, kan ketika Persia jatuh ada dari pasukan muslimin menyampaikan hasil ghanimah dari Persia itu, dan ketika sang Amirul Mukminin mendatangi ghanimah itu, Amirul Mukminin itu bilang, kalian berkata kepada harta tadi ya, kalian hanya sama-sama yang mendatangiku. Andai kalian nggak datang pun saya nggak akan menemui kalian, karena umat Islam itu kegudaannya adalah tentang bagaimana Islam bisa diterapkan di suatu negeri dan membawa kesejahteraan. Iya. Kata Umar itu kurang lebih gitu, seperti itu ya, insyaallah ya. Tapi berbeda dengan kita di zaman modern aja. Kalau kegundahannya saat ini apa itu? Kalau saya lihat ya ini ya, orang itu kalau jomblo itu galaunya minta maaf, minta ampun ya. Iya. Lihat tergandeng saja itu nangis itu.
ya Allah, tak saja gandengan masa aku tidak ya. Gandeng ini bukannya jejer ya mas? Iya ya, Gandeng itu ini. di belakang, enggak gandeng. Gandeng dari belakang. Karena gini, di zaman modern itu apa? Kebanyakan tuh mereka tuh berfokus pada dunia saja. Iya. Walaupun tidak bisa kita pungkiri ya bahwasanya kita juga butuh dunia ya. Iya, itu kalau udah butuh kalian saya. Tapi ya jangan sampai dunia itu dimasukkan ke dalam hati, cukup kita genggam aja. Oh, kalau iya. misalnya kita genggam kan kalau misalnya mau lepas itu enak. Kalau misalnya di hati kan, kalau misalnya lepas lah membekas di hati. Iya. Nggak bisa move on. Iya, nggak bisa mau apa. Jadi ini ya berarti kalau zaman dulu itu harta itu dijadikan wasilah Wasilah ya. untuk benar. meraih sebuah kebahagiaan yang hakiki. Iya, itu. Berbeda dengan saat ini justru malahan materi itu menjadi sebuah tujuan, nggak Iya. sebuah tujuan. Iya, bahkan sampai ada yang zikir itu tujuannya pengen kaya itu. Iya. Zikir keras-keras pengennya kaya itu. Sholat tahajud pengen kaya gitu ya. Ya itu sebenarnya niatnya saja ya. Tujuan kita itu apapun ibadah kita niatkan untuk Allah saja. Insya Allah Allah akan memberi kita bagian yang kita terima Insya Allah ya. Yang kita cukupkan. Karena kan kita butuhnya itu cukup bukan berlebihan. Iya. Cukup ya, beli rumah cukup, bayar sekolah cukup, naik gaji cukup. Nggak perlu kaya. Karena kita ya Yang cukup. penting Ya. cukup. Iya. Masuk Pak Eko. Nah ini kalau kita lihat kan sekarang kegalauan pemuda saat ini kan ya itu tadi ya keduniaan lah. Cewek ya, terkait itulah keduniaan dan lain sebagainya. Nah ini untuk saran lah untuk para pemuda itu bagaimana? Saran ya satu kata ngaji. Oh ngaji. Iya ya. Dan jangan lupa ketika Kan masa belum sadar gitu loh. memang ketika saran untuk menasihati seorang pemuda yang memang tercontoh keduniaan itu memang agak sulit. Memang kita harus apa sedikit demi sedikit. Bukan agak sulit ya. Sulit banget. Memang Diajak terus ya dia. ya. Berarti ya dikikis sedikit demi sedikit. Diingatkan gitu ya bahwasanya hidup itu di dunia itu hanya sementara. Ya, gitu dari ya. kita ya cuma hanya bisa sebatas mengingat dan mengajak. Untuk Iya, masalah hidayah itu kan dari Allah itu. Iya. Kita hanya menunjukkan hidayah irsyad wal bayan gitu ya. Iya. Nah, masalah hidayah taufik ya nanti urusannya Allah. Urusan Allah itu kita juga nggak bisa maksa. Ya. Jadi dikikis, diberi maklumat ya bahwasanya dunia itu sementara, diajak ngaji gitu ya. Iya. Rugi gitu loh. Hidup ini di dunia itu berapa? Paling ya 63 tahun, kurang lebih kayak gitu lah. Iya. Umurnya berapa? Saya 23. 23. Ya. Berarti kurang berapa? Ya sementara lah gitu. Dibandingkan nanti dengan akhirat, ngeri ya. Padahal ini ya, dunia yang sementara ini nanti akan menentukan kebahagiaan nanti kita di akhir itu selama-lamanya atau menderita selama-lama. Ya. Itu ya. Jadi harus diarahkan kegelisahan kita, kegelisahan akhirat, pemikiran akhirat. Gitu. Memang untuk mengajak orang itu kan kita juga harus butuh strategi juga ya. Strategi. Iya. Dan strateginya itu juga mengajak untuk ikut komunitas apa? Haji Asik. Woi, mau promosi ya. Iya no. Ya karena di komunitas itu kita nggak hanya dapat ilmu dan tapi juga teman yang soleh ya insya Allah. Iya. Penting juga kita itu berkawan kan gitu. Iya. Kan salah satu tambah hati gitu. Oh iya.
kawanlah dengan anak soleh. Piye gitu? Kawan soleh, temannya soleh, bukan anak soleh. Konco soleh. Anak soleh ya TPA. Kumpul ono gitu. Iya. Iya ya, saya ini teringat hadis Nabi itu ya. Beliau menyampaikan kan apa itu? Almar'u ala dini khalilihi. Emas seseorang itu menurut agama teman karibnya, Teman karib atau teman dekat ya. iya. Maka hendaklah seseorang itu melihat dengan siapa dia itu berkawan. Ya. Karena ini akan mempengaruhi kita. Iya, benar. Berkawan dengan orang soleh itu ya diibaratkan berteman dengan penjual parfum ya. Kalaupun kita tidak diberi ya gratisan, kalau diberi ya kita bisa membeli atau minimal kita bisa menyium baunya kan gitu. Artinya kita mendapatkan manfaat yang baik gitu loh. Iya. Nah, berteman dengan orang yang buruk itu seperti berteman dengan pandai besi ya, pandai besi. Kalaupun kemudian kita tidak terbakar, ya minimal kita dapat kecipratan apinya ataupun bau yang tidak sedap gitu. Artinya apa? Berteman dengan orang buruk itu ya mendatangkan kerugian gitu loh. Iya. Ketularan. Kalau pepatah Jerman itu ojo cedak kebo kupak. Itu cowok. Artinya kita gini ya, kalau kebo itu kan dia senang berkubang kan. Enggak perlu kemudian kita ikut berkubang kan. Tapi kalau kita dekat dengan kebo yang kupak tadi, Kira kata kupak. ya kita kenal letongnya juga. Itu. Iya betul. Maka perlu tadi ya berkomunitas dengan sebuah lingkungan yang baik. Ya insya Allah akan tertular baik gitu ya. Insya Allah. Ya harus gabung ya, komunitas ngaji gitu Ya, seperti masih asik ya. Ya dan yang lainnya. Banyak aja sih nomor 1. Soalnya ketuanya dibayar berapa sih? Yoga kan saya ketuanya, ngapain iya. dibayar? betul ridho Allah kayak bayarannya pahala insya Allah. Amin. Ya insya Allah luar biasa sekali ya. Iya. Insya Allah keren. Harus ngaji, harus berteman dengan orang soleh ya. Ya, insya Allah. Wah itu pesan wahai pemuda, pesan dari Mas Piawan ya. Dunia ini hanya sementara, akhirat selama-lamanya. Makanya ngaji, gabung dengan teman-teman soleh. Semoga kita dikumpulkan di surganya. Reuni di surga. Ngopi bareng ya ini ya cukup sekian ya Mas ya. Cukup sekian. Ya, cukup sekian ya, nantikan video-video kita selanjutnya ya. Iya. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.